ومعلمنا وأرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم وينال بالرحمة والمغفرة وينفعنا ويعد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير وعافية أن الله يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية الجسمانية وطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا في البرزخ في القيامة وأن الله يدخلنا يوم برحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى بسلف الصالحين على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai dulu kita kitabus shaum lah, kitabus shaum, tapi karena bulan puasa sudah limpat, insyaallah kitabus shaum kita baca 3 bulan lagi lah, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kemudian kitabul haji, sambungannya kitabus shaum, kitabul haji, musim haji sudah juga insyaallah kena limpah bulan puasa. Nah kita teruskan udhiyah, korban sudah tentu sudah. Nah sambungannya insyaallah karena kita baca di belakangnya. Kita teruskan bab pasal akikah. Nah, kita akikah ini tiap waktu. Kalau puasa Ramadan kan ada bulannya, haji ada bulannya. Kalau akikah ini apabila aja. Halaman 231 kitab Sabilul Muhtadin Syekh Muhammad Rasulullah bin. Nah kita baca sini akikah bab saum kan insyaallah kita baca belakangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Halaman 231. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bihim fid dharain. Amin. Pasal pada menyatakan akikah adalah kita nyebut akikah ya. Akikah. Apa itu akikah? Bermula arti akikah pada logat artinya bahasa, yaitu rambut yang ada di atas kepala kanak-kanak. Nah, rambut yang ada di atas kepala kanak-kanak ketika diperanakan, ketika dilahirkan. Itu akikah menurut bahasa logat. Dan arti akikah pada istilah syara, istilah fikih, yaitu barang yang binatang maksudnya yang disembelih. Nah, yang disembelih daripada na'am. Na'am situ maksudnya binatang kaki 4. Kambing, sapi, unta, kerbau bisa jawaban lah. Ayam kada mau tak? Nah, ayam kaki 2 aja. Tapi kalau orang kada bisa duit, sementara bisa. Nah, itu karena ada kaulnya. Qaul Ibnu Abbas. Sampai korban pun mun kada bisa duit lagi. Korban kecil-kecilan, ayam. Itu karena ada dalilnya kita hadis. Namun ada duit ya jangan tuh, kambing juga lah. Nah,
Nah, jadi maksud akikah pada istilah yang disembelih daripada na'am. Na'am itu binatang kaki 4, tatkala mencukur rambut kepala kanak-kanak sudah lahir. Nah, jadi kanak-kanak lahir, sudah lahir, ada kena cukur tuh. Cukur itu sunnah tuh, sunnah Nabi cukur. Malah cukur itu kena bagus banget mun kawan mengamalkan. Itu ada dalam kitab Busrul Karim. Nah, di situ barang siapa mencukur rambut kanak-kanak yang hanya lahir lah 40 rabu, arba'ina arbi'a, 40 hari Rabu. Nah, soro pakihan, itu kata-katanya tuh dalam kitab Busrul Karim. Busrul Karim siapa? Syekh Yusuf Al-Ardabili. Syekh Yusuf Al-Ardabili itu pengarangnya, pengarang kitabnya Busrul Karim. Kitab fikih itu. Ujar sini ini kada hadis, kada ini barang siapa mencukur rambut kanak 40 rabu, 40 rabu. Karena rabu diri cukur pula supaya nyaman bungkus. Jadi kalau menghitung situ soro pakihan, insya Allah anak itu kena pakihan, menjadi orang fakih, orang yang paham di agama. Ini kada hadis di sini, kada ini, tapi diamalkan orang dan alhamdulillah. Nah, itu banyak terjadi di pondok-pondok itu. Ini nangkar sampat abah umanya mencukur, biar sudah gana kau aja lah. Cuma kita bagus lagi halus tuh. Nah, cukur kena sekali cukur aja. Bacaan kah? Barangnya aku bacaan kada salah juga. Bismillah. Bungkus pulang sampai 40 rabu setahun tuh, habis setahun. Insya. Nah, dia apa rambutnya itu mencukurnya bang tuh lah, nang bagus lah kita ada pengen pulang. Sambungannya ditimbang dengan emas. Hendak banyak duitnya emas, mun indah banyak perak. Datangnya ke pasar, minta timbangan bener aja berapa gram. Nah, oh sekian gram. Nah, berapa harga perak? Nah, duitnya itu oh sekian harganya. Nah, duit itu kena dianukan kepada fakir miskin, itu bagus lagi. Ingin mencukur aja tuh sudah. Itu ada dalam kitab Busrul Karim. Nah, itu banyak diamalkan orang, alhamdulillah. Banyak sudah nama amal, alhamdulillah. Anak itu nih artinya insya Allah dapat tuntunan hidayah sehingganya senang dengan pelajaran agama. Nah, itu terkisahnya merambut lah. Maka dalil yang menyebutkan akikah itu sabda Nabi SAW, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Al-ghulam murtahanun, ada juga orang baca murtahinun, ada juga lah murtahanun bi'aqiqatihi, rawahu Tirmizi. Kanak-kanak itu ujar Nabi tersanda, tergadai, tersanda dengan akikahnya. Kanak-kanak itu tersanda dengan akikah. Apa maksudnya? Maksud tersanda, mun kita kan tersanda kan bisa duit kendaraan sanda soalnya ada duit tanya kau ambil adalah. Nah, maksud tersanda di sini apa? Hadis meriwayatkan akan dia di Imam Tirmizi. Maksudnya maksud tersanda dengan akikah itu tiada tumbuh anak itu seperti tumbuh seumpamanya hingga diakikahkan. Oh, maksudnya kayak itu. Kalau anak itu belum akikah, pertumbuhannya itu kada sempurna. Baik pertumbuhan fisik badan maupun pertumbuhan mental, akal. Artinya kalau anak itu diakikahi, insya Allah pertumbuhan tubuhnya, jasadnya, fisiknya bagus, dan pertumbuhan akalnya pun bagus juga.
Nah, itu maksud ulama mengenai makna tersanda tadi. Itu menurut ulama. Ada lagi kata Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini ahli hadis lah. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Sidin hafal 1.000.000 hadis Rasulullah. Imam Ahmad ini 1.000.000 hadis hafal. Murid oleh Imam Syafi'i. Nah, ujar Sidin maksud tersanda itu tersanda dengan akikahnya bahwasanya ia anak itu apabila tiada diakikahkan daripadanya, tiadalah memohonkan syafaat bagi ibu bapanya pada hari kiamat. Oh, lamun anak tuh belum bakikah, kada pernah bakikah, hari kiamat kada kawa memohonkan syafaat untuk abahnya, untuk mamanya. Bah, anu mana nih lah, kawa jangan sampai kayak itu lah. Maka penting mana nih syafaat anak lawan mama, ya kalau untuk abah. Hari kiamat nang bisa memberi syafaat itu 3 aja. Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, nang bisa memberi syafaat hari kiamat 3 golongan. Al-anbiya wal auliya sumal amsal wal amsal. Nabi-nabi itu jangan kau memberi syafaat. Nabi-nabi, rasul-rasul masuk, yang nabi kita pun dulu lah. Aulia, wali-wali, sumal amsal, kemudian yang di bawah pada wali, ulama-ulama. Nah, berarti kalau anak itu diakikahkan, insya Allah inya kau memberi syafaat lawan umma bapaknya. Berarti termasuk dalam 3 golongan itu kada wali atau ulama atau orang ahli agama. Nah itu. Jadi bagus benar akikah mun kawa kita bagus benar anak atau cucu atau siapa mun kawa mengakikahi akikahi. Kita seorang mau dulu. Kita dulu akikah. Mun seorang mau belum lagi jar. Nah itu nyaman aja karena sudah Tuhan ini kawalah akikah bisa karena panjang kisahnya karena belakang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau berakikah, Nabi berakikah sesudah jadi Rasul umur 40 tahun. Nah, diangkat di Rasul, Nabi berakikah sini. Itu kawah hadis itu kan dijadikan dalil. Jadi orang yang sudah tua-tua, kita bahari lah. Aku ni bahari berakikah kakak dajal. Abah bahari berakikahkan kakak kada tahu juga. Kambing bahari banyak aja pengambing loh, cuma duitnya benar. Abah bahari lah. Nah kita ragu-ragu, kita berakikah. Sudah tua boleh. Karena bisa bergandeng lawan korban kah terserah aja kan, atau bakikah khusus di belakang masalahnya banyak. Itu dulu tak. Itu maksud tersanda. Nah jadi tersanda itu pertumbuhan anak itu kada pas, kada sempurna bujur, baik mental atau fisiknya. Satu, atau tadi kada kawa memberi syafaat lawan umma bapaknya hari kiamat. Bermula hikmah mengerjakan akikah itu menzahirkan sukacita dan nikmat. Nah, supaya artinya menzahirkan sukacita, senang, gembira diberi Tuhan zuriat, keturunan. Nah, lalu akikah dan mewantarkan nasab supaya zuriat itu berkembang. Itu hukum apa arti akikah. Nah, lalu hukumnya apa akikah itu? Wajibkah, sunnatkah? Syahdan adalah akikah itu sunnah muakkadah. Nah, sunnat muakkadah. Bagus benar mun kawa. Ada bisi duitnya akikah. Bukan wajib. Sama korban juga kada wajib. Kecuali kalau benazar. Nah, itu lain artinya kena korban kada wajib. Tapi mun benazar aku kena hendak berkorban lamun anjeun nah jadi wajib. Sampai itu akikah dinazarkan jadi wajib. Kalau hukum asal kada wajib. Dan bukan bid'ah
Bid'ah itu bid'ah itu mah ada lah, ada akikah memang ada apa? Ada dasarnya. Kata Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, bahwasanya telah melalui akan had dua orang laki-laki. Nah, Imam Syafi'i berada di tengah-tengah. Ini ada dua imam juga nih. Ada yang memandangkan wajib. Pertama Hasan, Imam Hasan berkata bahwasanya akikah itu wajib. Nah, ini ada satu ulama Imam Hasan kan Sidin memandangkan wajib. Ada lagi kedua Imam Lais bin Sa'ad itu sejaman Imam Syafi'i. Ia mengatakan akikah itu bid'ah. Nah, jadi dua ini Imam Hasan, Imam Lais mesti mengatakan wajib, dia mengatakan bid'ah. Imam Syafi'i ada di tengah-tengah, sunat di sini, bukan wajib, bukan bid'ah. Bermula zahir kalam minhaj kitab Minhajut Talibin, dan kalam sahabat Imam Syafi'i, bahwasanya jikalau berniat seseorang dengan seekor kambing yang disembelihnya akan kurban serta akikah, niscaya tiadalah hasil suatu daripada keduanya. Inilah yang disebutkan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Nah, menurut Syekh Ibnu Hajar, ini khilaf ulama lah, ini kambing diniatakan ia akikah, ia korban, dua niat, korban lawan akikah. Ujasidin kada hasil jadinya, kada hasil kedua-duanya malah. Nah, itu menurut Syekh Ibnu Hajar, karena bahwasanya tiap-tiap daripada korban dan akikah itu sunat yang dimaksud, ada maksud masing-masing. Jadi kada mau diimbayakan itu menurut Syekh Ibnu Hajar. Nah, dan lagi kata maksudnya qasad, maksud dengan korban itu jamuan yang umum, sedangkan maksud akikah itu jamuannya khusus, khos. Dan lagi karena maksudnya korban itu berbeda dengan akikah. Ini memang beda lah antara korban dan akikah. Sama tiap kambing, sama dia disembelih, tapi beda. Ada di antara perbedaannya beberapa masalah. Kalau kambing korban wajib mantah, kalau akikah sunat dimasak. Nah, itu bedanya. Pada beberapa masalah seperti yang nanti akan datang kenyataannya. Maka tiadalah tadahul, tiada bermasuk-masukan, kada mau jadi satu akikah lawan kurban. Bersalahan mandi Jumat, mandi janabat. Nah, itu kalau mandi Jumat, bayi-bayi mandi janabat boleh. Saja aku mandi janabat sekalian mandi Jumat boleh kedua-duanya. Iya mandi Jumat iya, mandi janabat iya, bisa bermasukkan. Tapi kalau akikah lawan korban kada mau Jasidin. Ini menurut qaul Syekh Ibnu Hajar. Serta mandi janabat apabila diniatkan hasil keduanya, karena tahar itu diperbuat atas tasawuf. Ini menurut Ibnu Hajar. Nah, tapi ada pula lah kata Syekh Romli. Nah, ini ulama juga ini. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Romli itu sama aja. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, jikalau berniat seorang dengan seekor kambing yang disembelihnya akan kurban serta akikah, hasillah keduanya. Nah, beda lah. Jadi umpat mana aja? Umpat Syekh Ibnu Hajar kada mau korban-korban, akikah-akikah. Kalau Syekh Romli boleh. Nah, jadi tergantung seseorang. Aku ada bisi duit cukup sekung aja korban, cukup sekung kambing aja misalnya. Kada kawamu empatik kaul siapa tadi Syekh Ibnu Hajar. Sini beda antara korban dan akikah, kada mau jadi satu. Tapi mengikuti kaul siapa tadi Syekh Romli bisa. Jadi tergantung kurangnya aja nih, mun ada aja. Antara bisa duit kau jangan ukor dua ekong, kamu kau aja, jangan umpat. Ini khusus orang kada kawa lagi tuh, sikungannya kawa. Hendak mahadang hari raya haji, sampatlah hari raya haji pekorban. Ada dulu. Mahadang hari raya haji dudi, karena supaya dapat lagi duit menambahi sekong, tentulah hidup pada tahu.
Ini pas hari raya ini misalnya, nah jadi sikungannya kambing, nah bisa umpat apa, kaul Syekh Romli. Jadi akikah balom lagi, korban balom, boleh keduanya. Nah, tapi ini orang nang kawas sikungannya aja, mun kawa aja 2 ikong, kalau jangan umpat sini. Nah jadi tergantung pulanglah. Nah, dia teh saja kok melaksanakan kurban serta akikah. Nah, sunat karena Allah Ta'ala. Tidak bagus. Sembelih lah. Mun kita seorang nyembelih, sembelih. Amunnya kada kau menyembelih, wakilakan. Yang bawa wakil itulah. Kurban itu bisa diwakilkan. Pian ulun wakili menyembelihkan kurban ulun atau akikah ulun. Nah, bisa. Tapi berniat dulu, untuk berniat hanya diwakilkan. Nah jadi 2 kaul tadi. Nah Syekh Romli boleh di sini. Sekung kambing bisa untuk 2, untuk akikah dan korban. Adapun orang yang disunatkan padanya mengerjakan akikah kanak-kanak, yaitu barang yang lazim akan dia napakohnya. Nah jadi nang sunat akikah siapa? Abah untuk anaknya, salah. Abah untuk anaknya kan wajib napakoh. Kada mau di sanak lo di sanak kada bisa itu, lain pun kada wajib napakoh. Inya seorang dulu anak bisa, anak atau kena cucu abahnya tuh atau umahnya kada ada duit bakikah sekali makikah kan bisa. Sepopo ada mau lain pula. Nah, di sana lain lagi. Jadi nang wajib napakoh dengan mentakdirkan papanya, maka hendaklah dikerjakannya akikahnya daripada harta dirinya. Jadi mun abah berakikah untuk anak, duit siapa? Duit abahnya itu. Jangan daripada harta kanak-kanak itu, jangan duitnya dipakai, jangan. Abah mengakikahkan anak, duit siapa? Duit abahnya. Jangan duit kan anak tadi. Kalau kan anak tadi, anak seorang dibari orang duit, anak seorang dibari orang duit. Nah, pas dia keluarkan kambing, akikah. Ada mau ke? Mun abahnya ada, abahnya dulu. Jangan daripada harta kanak-kanak, maka tidak harus. Nah, tidak harus. Karena jika dikerjakannya akikah dengan harta kanak-kanak tadi, dibari orang misalnya, lalu abahnya menukarkan kambing untuk akikah, mendoman itu mengganti si abahnya itu kena. Nah diganti, tetapi tiada sunat baginya mengerjakan akikah, melainkan jika ada ia kaya. Oh pulang. Jadi abah nang akikah untuk anak, kalau abahnya itu kaya, kaya di situ apa maksudnya? Kaya di situ seperti kaya pada zakat fitrah, yakni seperti bahwa adalah ia daripada orang yang lazim akan dia memberi zakat fitrah. Artinya ada labihan. Si abahnya ada bisi duit labihan daripada hutang. Mun abahnya banyak bisi hutang, kada mau makikahkan anak. Nah, labihan daripada hutang, labihan daripada belanja sehari itu, nah itu bisa makikahkan. Jadi ada lebih ngarannya, hanya sunat. Dahulu daripada lalu masa sebanyak-banyak nipas 60 hari. Adapun jika ada ia papa susah, abah kada bisa duit, anak nukar kambing kada kawa, berkekalan hingga lalu masa sebanyak-banyak nipas itu 60 hari, maka tiada sunat mengerjakan akikahnya. Nah, lahirkan anak 10 hari, 20 hari, 30 hari, kada ada duitnya, abahnya kada kawa. Nah, kalau kau mau akikahkan anak sampai 60 hari. Itu.
Dan tiada sunat bagi ibu mengerjakan akikah anaknya melainkan apabila bapaknya. Ulang. Tadi kan abah. Mun mamanya pang. Mamanya sunat lah mengakikahi anak. Ujar siden kada sunat kalau abahnya kawa aja. Lamun abahnya kada kawa, apabila bapaknya abahnya kada kau menukar kambing untuk anak, tapi mamanya ada bisi duit, ada bisi simpanan, nah bisi amas biasanya mamanya, nah boleh. Jangan uma kawakah kau menukarkan kambing, jangan abah jangan nukar kambing, ayam menjaga kau. Nah aku ada duit jangan uma, nah umanya mapai, akikahi anak, boleh, sunat. Tiada sunat kecuali apabila bapaknya umanya kawa, nah itu umanya sunat. Bermula anak zina, anak zina lah, anak zina tuh nang lahir tanpa nikah, anak zina katanya. Wajib napakahnya atas ibunya. Nah, nya kan bisa abah. Lalu siapa nama akikahnya? Sunat bagi ibunya mengerjakan akikahnya. Inilah yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Rabi dan Tupah dan Nihayah. Karena bahwasanya tiada lazim daripada mengerjakannya akikah menjadikan zina yang membawa kepada aib dan kemaluan. Dan hasil kata Syekh Khatib Syarbini dalam Mughni, tiada sunat bagi ibu mengerjakan akikah anaknya yang daripada zina. Nah kita lebih cenderung ini lah. Mun anak zina kada usah diakikahi. Lah, kenapa jadi kada sunat? Padahal wajib dinafkahi. Dan jika wajib nafkahnya atas sekalipun, karena mengerjakan akikah itu menambah aib dan malu, kemaluan, menambah malu benar ya. Malah tahu apa anak itu anak apa? Anak zina. Nah. Tapi tadi ada yang mengatakan sunat ya. Nah, serah lah. Lamun abahnya kada kawa mengakikahi anak, mamanya bang kada kawa jua. Jika papa itu susah, ibu bapak kanak-kanak. Mau siapa? Sunat bagi nininya. Nini itu ya kai. Nini sini nini lah, kai maksudnya. Kainya mengakikahi. Mun kainya ada juga bisa. Mun kainya kada juga kasih. Nah, aja kena aku jangan kayak menukarakan kambing. Tapi kayaknya tadi kaya artinya ada bisa duit mengerjakan akikah. Ini dasarnya karena bahwasanya Rasulullah Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi kita adalah yang mengerjakan akikah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Sidin. Nah, Sayyidina Ali Sidin kada juga kada kawa waktu itu. Sayyidina Ali Siti Fatimah kada kawa mengakikahi anak Nabi nang menukarkan kambing. Nah, makanya itu ada dasar akikah itu di situ. Itu dalil akikah karena Nabi sendiri langsung mengakikahi cucu Sidin Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bin Ali. Karena apakah keduanya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab papa ibu bapak keduanya. Sayyidina Ali itu kada macam Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sugih. Sayyidina banyak Sayyidina Abu Bakar dagang. Sayyidina Umar maklar. Sayyidina Umar itu maklar ya, orang jual tanah sini. Ada usaha sahabat, ada kitabnya. Usaha para sahabat ya. Sayyidina Abu Bakar dagang. Apalagi Jubair bin Sayyidina Utsman itu sugih. Sayyidina Ali kada sidin kada sugih lah kada. Nah, karena kada kau mengakikahi, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu wafat di Karbala, padang Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Nah, lah
Itu kisahnya, sejarahnya. Kalau kita Ahlus Sunnah ya tahu sudah ya, sudah wafat. Tapi kalau orang Syiah lain pulang, Syiah diperingatinya benar. Pulau Muharram tuh mau tapak-tapak dada ya kan, mau memperingati Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu wafat hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kepala sidin dipanggalnya lebuhannya, malah dibawanya kemana? Bahwa itu kejaman itu luar biasa mah. Itu kisahnya lah bahari tah. Nah tapi kita ya sudah, memang sudah kayak itulah anak adanya tah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan Nabi SAW sebelumnya sudah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa ini Sayyidus Syuhada nih, orang yang mati syahid di padang Karbala itu. Nah, Nabi menangis waktu itu mendengar itu. Tapi itulah sudah, artinya ketetapan lah. Nah, kita ingat situ aja kada nong kesau cemurang Syiah tadi pun betapa-tapa kau mau pukul awak semua kada kayak itu. Nah, itu lain pulang sunnah. Nah jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Nabi Muhammad SAW beliau mengakikahi karena papa ibu bapak keduanya. Dan jika ada kanak-kanak itu sahaya atau bapaknya merdeka, tiadalah sunat bagi bapaknya mengerjakan akikah. Anak itu sahaya lah, budak, abahnya merdeka, kada sunat abahnya mengakikahi. Karena napakahnya tiada wajib atas bapaknya. Inilah yang diterangkan Syekh Ibnu Arabi dalam Nihayah dan yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Sunat bahwa sunat bagi bapaknya mengerjakan akikahnya, dan jika tiada wajib atas anak sekalipun. Karena apakah atas wajib, karena apakah anak wajib atas bapak. Nah tapi nang sahihnya pulang, biarnya anaknya budak, bapaknya merdeka, tetap aja sunat bapaknya mengakikahi anaknya. Adapun ketiadaan wajib nafkah atas bapak pada masalah ini itu karena ariditnya mendatang. Nah kayak apa? Kadakawa anak sudah berumur 2 bulan, 6 bulan, setahun, kadakawa mengakikahi. Sampai bila batasnya syahadat. Adalah waktu akikah itu nang mulai kesunahan mengakikahkan itu mula-mula daripada keluar sekalian tubuh kan anak lahir, semuaan keluar tubuh kan anak, berkekalan hingga sampai kepada balik. Nah jadi kesunahan akikah itu bagi bapak kepada anak sampai anaknya balik. Berapa balik tuh? 15 tahun lah. Jadi masih 10 tahun lagi anak belum diakikahi, kau aja lagi abah mengakikahi. 11 tahun, 12 tahun masih belum balik lagi, bisa aja abahnya mengakikahi, masih ada sunat sampai anak itu balik sudah anaknya. Nah gugur kesunahan akikah lawan abahnya, kada sunat lagi abahnya mengakikahi anaknya nang sudah balik apa? Nah, maka apabila balik anak-anak itu gugurlah tuntut daripada bapaknya. Artinya bapaknya kada sunat lagi mengakikahi. Maka pada ketika itu, Mbah siapa nama akikahi? Abahnya sudah kada sunat lagi, mamanya kada lagi, sudah balik. Maka pada ketika itu sunat baginya, bagi si anak itu mengerjakan akikah daripada dirinya karena memperdapati barang yang luput. Nah si anak itu lagi jangan anak aja abah sudah ikam sudah balik, jadi abah kada sunat lagi naknya mengakikahkan ikamnya lagi. Artinya si anak bisa mengakikahkan untuk dirinya. Itu yang mana aja itu jangan abah ada bisa duit, nah kembali ikam duit, kembali duit ya bang lah. Ikam baki kena tukar ikam apa? Tukar ikam kambing. Niatnya seorang. Nah, misalnya mana ada duitnya, kada ada juga, umpamanya sampainya berusia 20 tahun. Nah, beri apa? Kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, karena bahwasanya anak pada ketika itu sudah balik
mustaqil. Mustaqil itu bebas, bisa sendirinya. Maka tiadalah napi kada hilang sunat akikah pada hak dirinya. Tetap aja sunatnya akikah, sebab nih napinya pada hak bapaknya. Abahnya sudah kada kawa, kainya kada kawa, mamanya kada kawa, sampainya balik inya masih bisa berakikah untuk dirinya. Nah itu adanya lah. Istimewa lagi. Nah ini ada hadis dalilnya lah. Istimewa pula, misalnya telah meriwayatkan Imam Ahmad tadi, Imam Ahmad bin Hanbal, dan nah itu salah tulisannya itu kitab, dan Bazzar lah, nama kitab lah, itu salah tulisannya lah, dan Bazzar itu apa tuh, Dabzan itu salah tulis, dan Bazzar itu ngaran imam juga, Imam Ahmad, Imam Bazzar, dan Imam Tabrani. Tiga ahli hadis yang meriwayatkan. Dan Bazzar dan Tabrani akan hadis daripada beberapa tarik, beberapa jalan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia mengerjakan akikah. Nah, Nabi berakikah untuk dirinya, kemudian daripada jadi Rasul. Jadi Nabi kita setelah diangkat 40 tahun usia beliau, diangkat menjadi Rasul, sidin berakikah untuk diri sidin. Itu ada hadis yang meriwayatkan tiga Ibnu Ahmad, Bazzar, Imam Tabrani. Nah ini kalau dia apa nih? Maka memadailah mengambil dalil dengan riwayat imam yang tiga ini. Ya dalilnya. Nah jadi kita nang sudah Tuhannya mun balom akikah bisa nang akikah hawa. Akikah itu sekali aja nang saben tahun itu korban lah. Akikah sekali aja. Dan kada waktu bila aja hendak korban khusus kena hari raya 3 hari sesudahnya. Nah, kalau yang balom bisa. Mun tadi kawa 2 ekong kambing bagus, akikah sekong, korban sekong. Mun kada kawa juga sekong kambing. Nah, untuk akikah dah korban. Nah, ini hadisnya dalilnya. Jadi boleh orang nang tuha banyak orang bang akikah sudah tuha itu banyak mana. Ini pang dalilnya nah. Nabi 40 tahun sudah diangkat jadi Rasul sidin bawa akikah. Dan jika berkata Imam Nawawi dalam Majmu' hadis ini batil sekalipun, Imam Nawawi itu hadis batil di sini jadi Imam Nawawi, tapi jadi Imam Ahmad kada, ini hadis ini ada dasarnya. Nah ini beda lah. Nah kita umpat yang tiga ini bisa ada umpat Imam Nawawi kada umpat tadi kada maka ini itu apa perbedaan hadis. Nah jadi bisa tah hendak berakikah. Nah waktunya pulang. Terabdol hendaklah menyembelih akikah itu pada hari yang ke-7. Nah itu yang bagus benar. Hari yang ke-7 daripada lahir. 7 hari ke-7 langsung bapak akikah. Mun ada duitnya tuh lah nukar kambing. Jadi pas saya siangnya bakikah, malamnya batasmiyah. Pas ya, pas mau dimasak tuh, nah ya tuh banyak pada orang mengamalkan itu. Pas mana batasmiyah langsung. Jadi dagingnya dimakan, dibagi-bagi. Bagus tuh mun kawa. Dan masuk hari wiridah itu dalam bilangan. Tetapi jika beranak pada malam, maka tiadalah masuk malam itu pada bilangan. Jadi menghitung mulai siang. Mun beranak malam Kamis, mulai Kamisnya menghitung, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, misalnya. Dan hendaklah dimulai bilangan itu daripada hari yang mengiringi dia. Maka jika namun kada kawa pang hari ke-7 seminggu kada kawa, maka jika papa kada kawa juga dalam hari 7 hari tiadalah disuruh akan dia dengan mengerja akikah anaknya. Ada tiadalah masuk malam. Maka jika papa
bapak atau seumpamanya dalam 7 hari tiada lagi disuruhkan akan dia dengan mengerjakan akikah anaknya. Dan jika jadi kaya ia kembali daripada lalu masa sebanyak-banyak itu 60 hari. Tapi ada lagi ulama kalau kau 7 hari tambahi 7 14, kalau kau 7 tambahi 7 21 28 terus 7 ada nama hitung itu sampai balik. Kata Syekh Sibramul Lisi, serta yang demikian itu jikalau dikerjakannya juga akikah anak pada ketika itu gugurlah tuntut daripada anaknya kemudian. Tetapi jika jadi kaya ia dalam masa sebanyak-banyak nifas disuruhkanlah mengerjakan akikah anaknya. Sampai itu tadi kesimpulannya mulai lahir sampai balik entah. Mun kawa abahnya umanya maakikahi. Mun kada kawa juga sudah tadi si anak pulang maakikahi untuk dirinya. Nah, sunat mengerjakan akikah daripada kanak-kanak yang mati kemudian daripada dapat masa sempat menyembelih pada ketika hidup. Nah, ini beda dalam korban lah. Orang beranak 2 hari lahir meninggal, sunatlah dia akikahi, tetap sunat. Nah, kan beda dengan korban. Kalau korban orang mati kada mau dikorbankan, kecuali sidin berwasiat lah sinang anak mati nih aku kenal aja mun aku meninggal karena ikaman kan nama mengorban anak aku korban itu bisa. Lamunnya kada berwasiat kada mau sudah mati dikorbankan diulah masuk korban, kecuali si abu korban pahalanya untuk sidin yang mati, nah itu bisa. Namun si A nya tadi korban si A yang mati itu kada mau, itu korban. Tapi akikah nang sudah mati boleh kemudian daripada dapat masa sempat menyembelih pada ketika hidupnya. Mun sehari sempat kalau nyembelih lahir besokan tengah hari mati sempat kalau nyembelih jaka ada, nah iya bisa. Dan jika mati ia dahulu daripada hari ke-7 sekalipun 2 hari 3 hari mati kan anaknya, bisalah diakikahi, bisa. Nah apalagi tadi inya kena memberi syafaat lawan abahnya umumnya pada hari kiamat. Dan jika tiada disembelihnya akikah pada hari yang ke-7 hendaklah disembelih pada hari ke-14. Jika tiada disembelih pada hari yang ke-14 disembelih pada hari yang 21. Terus demikianlah dikerjakannya kemudian daripada tiap-tiap 7 hari kemudian. Kata setengah ulama apabila berulang-ulang 3 kali 7 luputlah waktu ikhtiar. Itu dia dah, terus kesimpulannya sampainya balik. Nah, bila kawa itu aja tah, bila kawa. Yang terafdal hendaklah diakikahkan daripada kanak-kanak laki-laki dengan 2 ekor kambing. Nah, ini nang bagusnya bang lah. Mun kawa kan anak laki-laki kambingnya 2 ekor. Kan anak bini-bini kambing sekong. Nang abdolnya. Nah, mun laki-laki pang sekong aja jujur. Mun kada kola diberes. Nah, itu abdolnya. Dan sunat bahwa diakikahkan daripada kanak-kanak perempuan 1 ekor kambing. Karena tersebut dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'iqqa 'anil ghulam bisataini mutakafi'ataini wa 'anil jariyati bisatin rawahu Tirmizi. yakni telah menyuruhkan akan kami Rasulullah bahwa kami mengerjakan akikah daripada kanak-kanak laki-laki 2 ekor kambing bersamaan keduanya, dan daripada kanak-kanak perempuan 1 ekor kambing. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah itu dah yang bagusnya lah. Dan hunsa hunsa banci seperti perempuan atas qaul Ibnu Hajar sama bini-bini, dan seperti laki-laki menurut Syekh Romli, dan memadai 1 ekor kambing atau syirkah daripada unta atau lembu akan akikah anak laki-laki.
Nah, bisalah bergabung memadai seekor kambing atau syarikat daripada unta atau lembu akan akikah kanak-kanak laki-laki. Karena bahwasanya Nabi SAW adalah ia mengakikahkan Sayyidina Hasan dan Husain tiap-tiap dalam kadonya dengan seekor kambing. Nah, Nabi menyurahkan mun kawa 2 tadi laki-laki, tapi sidin seorang, Sayyidina Hasan sekong aja, Sayyidina Husain sekong aja. Ini sidin itu juga kawa. Nah, cuma yang abdalnya tadi 2. Dan yang terabdol akikah itu 7 ekor kambing. Wah, sekong ini orang sugih lah, orang sugih. Nah, kau nukar 7 ekor kambing, sekong anak 7. Wah, bagus. Kemudian seekor onta, bisa juga. Jadi onta bisa untuk akikah. Seekor lembu, sapi atau kerbau boleh. Kemudian seekor biri-biri, kemudian dengan seekor kambing, kemudian dengan syarikat daripada seekor onta, kemudian daripada syarikat artinya bersamaan seekor lembu. Jadi boleh sapi bertujuh boleh lah, sikong sapi bakikah 7 ekor boleh, sikong sapi 2 ekor aja bakikah boleh juga. Bagus aja lah, cuma tuh 7. Nah, biasa orang berkorban cak lah 7 ekor lah. Nah mun lamun kawa bagusnya spesial sapi nang baakikah imbayakan 1 sapi siapa-siapa nang akikah nih. Oh, ada 7 ekor, nah sekong, jadi khusus akan akikah. Mun kawa pas 7, mun nang baakikah pang berdua aja, nang berkorban berlima, bisalah sekong bisa sekong sapi nang berkorban berlima, nang bakikah berdua masuk situ bisa. Cuma mun kawa tadi spesial akikah, spesial korban mun kawa ta. Karena masalahnya karena di dagingnya itu lamunnya ada nang bakikah tadi berdua, berkorban berlima, jadi dagingnya itu karena jangan dimasak. 4 korban wajib bagaimana mentah. Kalau khusus akikah aja ke-7-nya bisa dimasak, masak makanan dari bapak. Kada 4 korbannya akikah khusus. Nah itu kan, tumun kawa bang, penitia bisa jemaat. Mun kada kawa aja biar 4 korbannya. Nah itu dah. Sampai mana tadi pada korban, karena bahwasanya akikah itu seperti korban pada umurnya, jenisnya dan selamat daripada barang yang menegahkan akan membedai, dan pada yang afdal daripadanya, dan pada memakan dan mensedekahkan bagi fakir dan miskin, dan pada menghadiahkan bagi orang kaya, dan menaruh dagingnya dan kadar yang dimakan pada tiap-tiap harus menjual dia dan pada wajibnya sebab nazar atau ta'yin, dan pada mensyaratkan niat dan waktu berniat, dan pada yang lain. Jadi korban akikah itu ada sama, ada beda. Nah, nang bedanya sini nah. Tetapi adalah akikah itu menyalahi hukum korban beberapa masalah. Setengah daripadanya tiada wajib mensedekahkan daging yang mentah. Kalau akikah kada wajib mentah. Kalau korban wajib mentah, kada boleh dimasak. Nah, 1 bersalahan dengan korban. Setengah daripadanya bahwa barang yang dihadiahkan daripadanya bagi orang kaya dimilikinya akan dia, ditasarrufkan akan dia, dan barang yang dikehendaki dengan dijualnya. Nah, kalau korban kada boleh dijolong lawan orang nang berduit. Nah, mun cagar dijual itu tah. Kalau akikah boleh aja. Karena bosnya akikah itu tiada ia dia apa yang umum bersalahan dengan korban. Selain daripadanya sunat mensedekahkan daging akikah yang sudah masak. Nah, kalau akikah masak dulu, sunat dibagi-bagi dagingnya nang masak. Ada korban kada boleh, harus mentah. Karena kata Siti Aisyah bahwasanya demikian itu sunat, dan menghantarkan dia bagi segala fakir dan miskin serta dengan kuahnya pada pihak sedekah terafdal daripada memanggil mereka kepadanya. Jadi nang bagus to akikah to dijulung, dibagi-bagi, sudah masak menjadi bagi-bagi, itu afdal. Ada juga
dimasak dulu dikia orang datangan bisa juga itu, tapi abdol nang dia apa tadi nang dibagi. Ada kita tadi leh bertasmiyah leh selalu jadi orangnya yang boleh aja tah sebetulnya. Nah. Tetapi terabdol memberi akan kakinya kanan hingga pohon pahanya bagi bidan. Bidan lah, bidan diberi juga lah, bidannya kan. Dan mentahnya. Inilah sekalian akikah yang tiada wajib. Adapun akikah yang wajib dengan nazar atau ta'yin, maka wajib mensedekahkan sekaliannya dengan mentah ulang. Mun kita bernazar berakikah, wajib hukumnya, maka wajib disedekahkan mentah-mentah, diberikan mentah-mentah, tetap tidak boleh dimiliki. Inilah hasil mu'tamad Syekh Ibnu Hajar At-Tuffah, yaitu yang tersebut dalam penjelasan asal kitab Raudhah. Adapun mu'tamad Syekhul Islam Syekh Khatib Syarbini dalam Mughni dan Syekh Ramli dalam Nihayah, bahwasanya akikah yang dinazarkan itu seperti yang tiada dinazarkan juga. Nah, ini beda lagi pendapat ulama. Ada tadi Syekh Ibnu Hajar bila sudah wajib langsung beriakan aja mentah-mentah. Tapi ujar Syekh Ramli boleh aja munajid biar dinazarkan kada wajib mensedekahkan sekalian dagingnya, boleh aja dimasak. Maka atas kata ini tiadalah memberi faedah nazar itu suatu jawaban lain daripada wajib menyembelihnya. Nah, kita umpat nang sini aja nyaman. Nah itulah di antara lain hukum akikah. Nah, sambungannya karena waktu pulang, waktu menyembelih akikah itu. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.